السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat asar yang dimuliakan Allah, berakhirlah tahun 2018 dalam kehidupan kita ini. Sejak kemarin kita sudah berada di tahun 2019 Miladiah atau Masehi. Ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan di setiap pertukaran tahun, baik tahun Hijriah maupun tahun Miladiah. Yang pertama sekali, kita mesti tahu bahawa kehidupan kita ini selalu diiringi oleh nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu, kita tidak ada di sini pada hari ini. Mungkin 3 bulan yang lalu kita sudah tiada. Mungkin semenjak 4 bulan yang lalu kita menginap di rumah dukun patah. Mungkin setahun yang lalu kita tidak bangkit lagi di rumah. Ketika kita berada di sini, itu merupakan sebuah pertanda kita masih diberikan rahmat dan nikmat Allah. Oleh karenanya, tiada lain yang diingini oleh Allah dari semua rahmat dan nikmat pemberiannya, melainkan kita wajib bersyukur kepadanya. Kalau kita ambil satu saja nikmat yang tidak terbayar dengan nilai rupiah, nilai rial, nilai dolar dan sebagainya, yaitu nikmat kehidupan. Janganlah ada pemikiran kita bahwa hidup dan kehidupan ini merupakan usaha kita sendiri. Karena kita seorang doktor tahu akan celah-celah kehidupan. Jangan pernah ada di antara kita pikiran bahwa hidup ini karena orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita punya harta yang banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah zat yang maha hidup dan maha mandiri. Allah lah yang menghidupkan segala makhluk dan hambanya yang ada di dunia ini. Batal bagi orang-orang yang berpendapat bahwa kehidupan itu hanya karena usahanya sendiri. Meskipun usahanya sendiri, tapi tidak lepas daripada rekayasa Allah. Coba kita bayangkan berapa banyak orang yang berusaha kehidupan yang sempurna, yang melebihi dari berbagai sisi pandang, sisi kehidupan, tapi tetap saja hidupnya cukup-cukupan. Berapa banyak orang menjaga makanan, menjaga olahraga, menjaga latihan, tapi tetap saja ada penyakit dalam badan. Itu semuanya bahwa Allah yang merekayasa, Allah yang memberikannya, dan Allah yang mengaturnya. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ini hanya sekali saja. Maka setiap ada momen, apa saja momennya? Momen pertukaran tahun baru kah? Momen peringatan Maulid Nabi kah? Momen Ramadan kah? Momen Nuzul Quran kah? Apa saja momentum yang berkaitan dengan sejarah Islam, maka kita mesti memutar balik pemikiran kita. Kenapa momentum-momentum itu bisa ada?
Semua itu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita pahami semacam itu, maka kembalilah kita kepada perintah Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan. Dan dalam kehidupan ini tidak pernah ada rasa angkuh, sombong, congkak, arogan dan semisalnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh simpelnya? Azan berkumandang, kita terus saja ngomong dengan kawan dan rakan ketika ada yang mengajak kita segera ke masjid, kita berani mengatakan, pergi saja dahulu, saya akan menyusul di belakang. Padahal pembicaraan yang kita bicarakan itu tidak sepenting dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak tertulis kata-kata sombong. Di sana tidak ada tertulis kata-kata membangkang. Tapi bagi Allah, ketika Allah memanggil kita, kita masih melalaikannya, tertera nilai dan pengertian arogan di sana. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyatakan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat yang melimpah ruah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah yang sudah diberikan minimal setahun yang lalu, maka azab Allah itu dahsyat sekali. Dan kita tidak pernah mampu membayangkan apa azab Allah di tahun atau di penghujung tahun 2019 nanti atau di awal tahun 2020 nanti. Sebagaimana kita tidak pernah bayangkan di hujung tahun 2004 yang lalu Aceh dihantam gempa dan dirunyahkan oleh tsunami. Dan sepertinya Allah sudah memberikan aba-aba kepada hambanya. Di setiap penghujung tahun Allah berikan peringatan kepada hambanya yang hidup sombong, arogan dan mengabaikan Allah, mengabaikan nikmat dan rahmat Allah. Tsunami Aceh Desember, tsunami Banten Desember, gempa besar di Jogja dahulu Desember. Cukup banyak peringatan Allah dalam bentuk bala dan bencana yang Allah turunkan kepada hambanya di bulan Desember. Kalau kita pasang logika, apa maknanya? Wahai hambaku, setahun sudah aku berikan hidup kepadamu, tapi masih juga engkau melalaikan kedundukanmu kepadaku. Padahal nikmat hidup yang kuberikan kepadamu tidak engkau dapati dari pihak lain. Padahal segala macam fasilitas hidup yang engkau peroleh semata-mata dariku, tidak dari pihak lain. Tapi engkau masih juga sombong dengan diriku. Tapi engkau masih juga tidak mengikuti perintahku. Maka di bulan Desember di akhir tahun ini aku berikan peringatan kepadamu. Seolah-olah Allah berbicara demikian. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, cukup sangat amat penting mensyukuri nikmat Allah seraya merefleksikan apa sesungguhnya yang kita sudah lakukan setahun yang lalu. 1 Januari 2018 sehingga 31 Desember 2018, apa yang kita lakukan? Kalau kita buat perimbangan mizan, ketundukan kita kepada Allah itu sebanyak berapa persen, dan ingkar kita terhadap Allah seberapa persen. Sehingga kalau kita rasakan mizan yang kita pertimbangkan dalam hidup ini akan nampak berat ke kanankah atau berat ke kiri. Kalau berat ke kanan, bukan berarti kita berusaha di tahun baru ini harus berimbang. Kalau berat ke kiri, bukan bermakna kita harus bertahan seperti yang sudah ada. Tapi ketika mizan kita itu berat ke kanan, bagaimana kita tekan, timbangan itu akan terus condong dan lebih berat ke kanan setahun yang akan datang. Manakala mizan itu condong ke kiri, bagaimana kita usahakan agar dia berubah menjadi condong ke kanan. Hadirin yang dimuliakan Allah,
kehidupan ini sementara saja. Kapan saja Allah bisa ambil hidup kita. Karenanya, kesadaran itu hanya ada pada orang-orang yang punya pemikiran objektif. Kesadaran itu hanya ada pada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan berbagai rahmat nikmat dan Allah akan berikan balasan manakala rahmat nikmat itu tidak kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Semisalnya, seumpamanya, seandainya penduduk sesuatu wilayah itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan limpahkan barakah, kemuslihatan, nikmat kepada mereka dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fakadnahum bima kanu yaksibun. Manakala mereka ingkar terhadap rahmat nikmat Allah itu, Allah berikan bencana kepada mereka akibat daripada keingkaran yang mereka lakukan. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita rasakan ada gempa, kita rasakan ada banjir, kita rasakan ada angin bahorok, angin puting beliung, dan sebagainya, dan sebagainya. Semalam juga ada gempa, meskipun dalam kapasitas yang sangat ringan. Tapi semua itu benar sebagaimana yang diklaim oleh para ilmuwan non-muslim, terjadi karena proses alami. Alam itu ada pemiliknya, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika ilmuwan non-muslim mengatakan bahawa terjadi gempa karena terjadinya patahan bumi, karena terjadinya patahan di palung laut dan sebagainya, runtuhnya gunung dan sebagainya, tapi semua itu ada zat yang mematahkan. Semua itu ada zat yang mengendalikan. Semua itu ada zat yang mengkondisikan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang memahami akan ada zat-zat tersebut. Dan itu tidak akan mungkin dimiliki, diyakini, apalagi oleh orang-orang yang tidak memahami bahawa ada zat yang maha berkuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara iman, berbicara syukur nikmat, berbicara akan persoalan-persoalan yang memberikan kebahagiaan hidup kita ini, hanya nyambung dengan orang-orang yang ada iman. Tidak bakal nyambung dengan orang-orang yang tidak beriman, atau dia mengaku beriman tapi tidak punya iman. Inilah hakikat daripada kesyukuran yang memang ada pada orang-orang beriman. Tidak beriman, mereka tidak akan takut kepada zat yang maha kuasa. Lemah imannya, dia lemah meyakini zat yang maha kuasa. Karena iman itu ibarat air laut, ada pasang ada surut. Manakala imannya lagi kuat, dengar saja adzan berkumandang, dia tidak akan tenang berbuat apa-apa sebelum melaksanakan salat. Tapi di sisi lain, ketika imannya menjadi lemah, dia berani-berani saja mengolah wang dan anggaran negara yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang penting laporannya beres, yang penting pertanggungjawabannya di ACC atasan, maka wang lari ke mana tidak ada masalah. Meskipun tidak tertumpu kepada plot yang sudah ditetapkan. Hanya keimanan yang membedakan antara orang yang yakin akan nikmat Allah dengan orang yang tidak yakin terhadap nikmat dan rahmat Allah. Semoga saja pergantian tahun ini menjadi sebuah rujukan bagi kita untuk meningkatkan kesyukuran terhadap nikmat Allah dan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih tinggi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.